Pernahkah Anda menghadiri presentasi yang begitu menarik hingga Anda terhanyut dalam setiap kata yang disampaikan? Atau malah sebaliknya, presentasi yang kamu dengarkan terasa membosankan dan sulit dipahami? Presentasi adalah kegiatan menyampaikan informasi, gagasan, atau ide kepada audiens secara lisan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman, meyakinkan, atau mengajak mereka melakukan sesuatu. Dengan demikian, keberhasilan sebuah presentasi dapat dilihat dari seberapa paham audiens tentang materi yang telah dipaparkan oleh presenter. Sehingga, semakin paham audiens terhadap materi, tingkat keberhasilan kegiatan presentasi tersebut semakin tinggi. Saya yakin, kalian pasti pernah diminta untuk mempresentasikan sesuatu. Entah itu di sekolah, di tempat kerja, atau ketika rapat. Pada video kali ini, saya ingin membocorkan rahasia sukses serta tips presentasi yang baik dan menarik agar pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami dengan jelas dan meninggalkan kesan mendalam bagi audiens. Tapi sebelum lanjut, silahkan klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya yang ada di channel ini. Oke, mari kita mulai dari yang pertama, yaitu persiapan yang matang. Sebelum kalian mempresentasikan sesuatu kepada audiens, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Apa sajakah yang perlu kalian persiapkan? Yuk kita bahas secara detail. Salah satunya adalah kenali audiens. Kita harus mengetahui kepada siapa kita akan memaparkan materi. Kenapa kita perlu mengenali audiens? Mengetahui audiens sebelum presentasi sangat penting karena akan membantu kita dalam menyesuaikan cara penyampaian, gaya bahasa, dan isi materi agar lebih relevan dan mudah dipahami. Kita ambil contoh, jika audiens adalah siswa SD, gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Jika audiens adalah profesional atau akademisi, gunakan bahasa yang lebih formal dan berbobot. Jika audiens merupakan pemula, perlu lebih banyak contoh sederhana dan penjelasan mendasar. Jika audiens termasuk kategori ahli, bisa langsung ke inti pembahasan tanpa terlalu banyak dasar teori. Jika audiens lebih suka diskusi, buat sesi tanya jawab yang lebih aktif. Jika audiens menyukai humor, tambahkan sedikit humor agar lebih rileks. Dengan memahami latar belakang audiens, kita bisa menghindari penyampaian yang membosankan atau tidak relevan. Selain mengenali audiens, hal yang perlu kita persiapkan dengan matang yaitu memahami materi. Ini merupakan hal mutlak yang harus dipersiapkan dengan matang. Tanpa menguasai materi, seorang presenter bagaikan mau berperang tanpa senjata. Karena memahami materi sebelum presentasi sangat penting karena akan membuat kita lebih percaya diri, lancar dalam berbicara, dan mampu menjawab pertanyaan audiens dengan baik. Misalkan, kita akan melakukan presentasi di depan audiens. Jika kita menguasai materi, kita tidak akan merasa gugup atau takut salah saat berbicara. Selain itu, kita bisa menyampaikan dengan lancar tanpa bergantung pada teks atau slide. Pemahaman yang baik juga memungkinkan kita untuk berimprovisasi jika ada hal-hal yang perlu disesuaikan saat presentasi berlangsung. Selain mengenali audiens dan memahami materi, hal yang perlu dipersiapkan dengan matang adalah membuat outline yang jelas. Kenapa kita perlu membuat outline yang jelas? Karena outline membantu kita menyampaikan materi secara terstruktur, mudah dipahami, dan tidak bertele-tele. Misalnya kita sedang melakukan presentasi kepada audiens. Outline yang jelas memastikan materi disampaikan dalam urutan yang logis dari awal hingga akhir. Pernah gak sih melihat presenter yang membawakan materi berbicara terlalu luas atau melenceng dari pembahasan utama? Nah, bisa jadi, itu karena dia tidak membuat outline yang jelas. Hal ini juga untuk mencegah kita berbicara terlalu lama di satu bagian dan kehabisan waktu sebelum menyampaikan bagian penting lainnya. Sampai di sini paham ya, kenapa kita perlu mempersiapkan outline yang jelas. Tips presentasi yang baik dan menarik selanjutnya adalah, gunakan media yang menarik. Dulu sebelum adanya teknologi seperti sekarang ini, seorang presenter umumnya menggunakan papan atau kertas besar sebagai media dalam presentasi. Berbeda dengan di zaman sekarang ini, banyak sekali media yang bisa dipakai untuk membuat presentasi kita semakin bagus. Dalam pembuatan media yang menarik, kalian harus memperhatikan beberapa hal. Salah satunya adalah, desain slide yang menarik. Dengan menggunakan desain slide yang menarik, akan membantu audiens memahami materi dengan mudah. Grafik, gambar, dan ikon dapat menjelaskan konsep lebih cepat daripada teks panjang. Selain itu, menggunakan desain slide yang menarik, akan menghindarkan audiens dari kebosanan. Pernah gak kalian merasa bosan saat dengerin presentasi dari seseorang? Jika kalian merasa bosan, itu bukan salah kalian ya, bisa jadi media yang digunakan saat presentasi tidak menarik atau terlalu banyak menggunakan teks yang berlebihan. Tips yang selanjutnya adalah, cara penyampaian yang efektif.
Hal ini merupakan bagian yang tak kalah penting dalam sebuah presentasi. Karena memastikan bahwa audiens memahami, tertarik, dan terlibat dengan materi yang disampaikan. Intonasi, kecepatan bicara, hingga bahasa tubuh yang tepat membantu audiens menangkap informasi lebih baik. Selain itu, penyampaian yang dinamis dan interaktif bisa membuat audiens tetap terlibat dan antusias, sehingga menghindari terjadinya kebosanan pada penonton. Untuk itu sebelum presentasi, selain menggunakan suara yang jelas, kontak mata juga menjadi unsur penting dalam keberhasilan sebuah presentasi. Saat melakukan presentasi, jangan hanya melihat slide atau catatan, tetapi libatkan audiens dengan menatap mereka. Jika kita hanya melihat ke layar atau catatan, audiens bisa kehilangan perhatian dan berpotensi terjadinya kebosanan pada penonton. Hal itu membuat materi yang disampaikan tidak akan dipahami oleh audiens. Dari kontak mata pun kita dapat mengetahui apakah audiens memahami apa yang kita sampaikan. Jika mereka terlihat kurang paham, kita bisa mengubah cara penyampaian agar lebih jelas. Untuk bisa mengubah cara penyampaian menjadi lebih mudah dipahami, kalian harus menguasai materi terlebih dahulu. Tips yang keempat yaitu, libatkan audiens. Kalian bisa mengajukan pertanyaan kepada audiens dengan tujuan memancing diskusi sehingga bisa membuat audiens lebih terlibat dan berpikir. Interaksi seperti polling, tanya jawab, atau diskusi singkat membuat presentasi lebih hidup serta audiens merasa bagian dari presentasi, bukan sekadar pendengar pasif. Hal ini bagus untuk meningkatkan fokus audiens dan membuat materi lebih mudah dipahami. Sesekali, kalian bisa selipkan humor. Humor ringan bisa mencairkan suasana agar tidak terlalu tegang. Tips yang terakhir yaitu, penutup yang berkesan. Penutup yang berkesan sangat penting dalam presentasi karena akan meninggalkan kesan yang kuat pada audiens, memperjelas poin utama, dan mendorong tindakan lebih lanjut. Ada banyak sekali cara membuat penutup yang berkesan dalam sebuah presentasi. Misalnya, kalian bisa menggunakan kutipan inspiratif dalam penutup presentasi. Bisa juga kalian menggunakan pernyataan reflektif dalam penutup atau dengan menggunakan humor yang relevan sebagai penutup. Demikianlah tips presentasi yang baik dan menarik versi finansial kita. Semoga dengan adanya tips dan trik ini, kita semua bisa menyajikan sebuah presentasi yang baik dan menarik. Sehingga ilmu atau materi yang ingin disampaikan dipahami dengan baik. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.